2020 Berarti berapa ya? Umur berapa tuh? 19 tahun. 19 sudah jadi komisaris. Gue nggak pengen waktu muda gue dihabiskan dengan hal yang normal. Cause normal is boring. Kadang kalau ada masih ada pertanyaan tuh yang kayak lo kalau kalah gimana, pasti lo stres gini. Enggak, karena mikirnya berharap nggak boleh begitu berharap ya kan, kita serahin semua kalau. Tapi artinya optimis. Tapi kalau dibilang ini mempersiapkan, nggak mempersiapkan. Karena apa? Aku lebih besar dari sebuah kontestasi yang hanya sekali gitu loh. Artinya Selamat datang di Podser Uni. Uni kedatangan tamu sekarang nih. Bintang tamunya anak muda berprestasi, pintar, cantik. Wow. Masya Allah. Dan sebentar lagi apakah usahanya menjadi caleg akan terwujud? Amin. Putri Visa Afifah Kire. Susah banget nih baca nama kamu tuh terlalu panjang nih. Betul. Tapi kayaknya berbeda dari nama-nama yang lainnya. Cakep. Apa kabar, Say? Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa. Selamat datang di podcastnya Uni. Jadi kesannya kamu kesini tadi hujan gak sih? Tadi alhamdulillah diturunkan rezeki hujan di jalan. Masya Allah. Jadi berkah nih podcastnya sama Uni. Amin. Masya Allah. Wah, kira akhirnya kita ketemu lagi setelah sekian lama kita nggak ketemu ya. Alhamdulillah. Kan kita ketemu kemarin nih. Waktu Uni Jakarta Fashion Week. Oh, Jakarta Fashion Week ya. Kita ketemu di sana karena kamu kasih aku support ya. Thank you banget, Kire. Sekarang Uni yang support aku. Kita harus support Kire. Ini kan Uni sengaja nih undang kamu ke sini karena Uni tahu nih kamu ini wanita muda ya. Anak muda lah, nggak bisa lah dibilang wanita ya. Anak muda berbakat yang pernah Uni temui. Pokoknya spesial gitu. Pakai telur. Enggak. Kira lu tuh sebenarnya siapa sih? Alhamdulillah, kenalkan. Panggilnya Putri atau Kire nih ya, Uni. Putri kali ya, Putri karena kan kali kebetulan ya. di daerah pemilihan dipanggilnya Mbak Putri. Putri, oke. Nah, jadi ya siapa sih ya, gue hanya anak muda yang mempunyai ambisi untuk memberikan perubahan di Indonesia. Oke, anak muda yang berambisi untuk memberi perubahan untuk Indonesia. Oke. Jadi Sultan Uni di sini nih mau tahu anak muda ini, mereka ingin tahu nih, lu sebenarnya punya usaha kah atau gimana nih sebenarnya? Yes, berarti artinya gini, bukan kucuk-kucuk gua politik gitu ya. Iya. Ya, alhamdulillah sudah diamanahkan, dititipkan rezeki untuk ngurusin usaha Uni. Jadi ngerjain ekspor dan produksi kertas. Berarti ini dari keluarga dulu? Tidak dari keluarga. Tidak dari keluarga, tapi amanah ya? Amanah. Tapi bukan berarti bisnis keluarga, bukan Bisnis keluarga. Yes, Terus? ini alhamdulillah diamanahkan pada saat itu menjadi komisaris di sebuah perusahaan ekspor. Di umur berapa? Itu tahun 2020 akhir. 2020. Berarti berapa ya? Umur berapa tuh? 19 tahun. 19 sudah jadi komisaris. Aduh, Sultan ini jadi penasaran nih. Kenapa? Ya karena bokap nitipin juga sebagai komisaris di situ. Tapi artinya pada saat berjalannya waktu dan gue makin dewasa nih, pengennya aku bilang ke almarhum papa, kebetulan meninggal tahun lalu. Terus gue bilang ke bokap bahwa Pih, tolong tinggalin saya sesuatu hal yang bisa saya lakukan dan itu ada manfaatnya. Jadi saya bilang ke orang tua bahwa jangan tinggalkan saya dengan harta, tapi tinggalkan saya yang bisa saya lakukan. Itu terus bahkan nanti ke keturunan, ke adik-adikku atau ke anak-anakku nanti. Jadi gitu ya. Alhamdulillah dan qadarallahnya papa kan meninggal tahun lalu. Jadi artinya itu sudah dipersiapkan dan aku bisa melakukan ini. Gitu sini. Berarti yang diamanahkan itu sebuah perusahaan ya? Sebuah perusahaan. Bergerak di bidang apa? Ekspor kertas. Ekspor kertas. Kan berat tuh.
Karena lu masih muda, say. Umur 19 tahun, lu Of udah jadi course. komisaris. Nah, kenapa lu bisa? Itu yang jadi pertanyaan gua gitu. Kalau tanya bisanya, ya secara logika itu nggak masuk ya Uni. Udah masuk banget. Berarti artinya peran tangannya Allah yang di situ bergerak. Oh. Artinya ya alhamdulillah saya lakuin selama 3 tahun ini ya. Bahkan sekarang ekspansi bukan ekspor lagi karena kan di Indonesia ini sudah masuk yang namanya Green Action. Green Action itu yang mungkin Uni atau teman-teman Sultan ya. Sultan. Teman-teman Sultan belanja ke supermarket atau Oke. ke pasar sekarang pasti jarang sekali yang ada namanya plastik. Benar. Ya kan, jadi mereka rata-rata menggunakan paper bag atau paper sack ya Iya, kan. benar. Nah, artinya kenapa saya tidak buat di Indonesia produksi kertas dan artinya alhamdulillahnya ekspansi ke perusahaan lokal juga gitu loh. Jadi bukan cuma melulu ekspor tapi juga lokal kita gerakin. Gue jadi gimana tuh lihat lu tuh, gue sekarang iri gitu. Lu masih muda tapi gue juga salut gitu. Makanya Uni sekarang ini panggil lu tuh jadi menginspirasi untuk sultan-sultan di sana sebagai seorang anak muda generasi Z. Ternyata perempuan juga bisa oke gitu. Muda, apakah di saat umur 22 tahun ini lu mudah nggak urus bisnis lu gitu? Yang pasti nggak ada yang mudah ya Uni. Dalam artian kan gue kuliah itu di Australia. Oh, lu kuliah di Jadi pada long short story 2020 pandemi ini nyerang kita kan guys. Oke. Jadi dari Melbourne gue balik ke Indonesia dengan sedihnya, dengan beratnya gue meninggalkan masa remaja gue, masa remaja kuliah. Uni mungkin dulu kuliah main itu kan seru ya nih ya. Iya. Kumpul-kumpul dengan komunitas segala macam. Artinya gue mengorbankan waktu itu gue balik ke Indonesia. And then ya udah kuliahnya kita ada namanya cloud system. Di Australia itu namanya cloud system. Cloud system itu adalah sistem online ya kalau kita bahasanya daring lah ya. Daring, Dan alhamdulillahnya gue juga mendapat kesempatan untuk bisa daring gitu loh, sembari ngelakuin bisnis ini dan juga terjun ke dunia politik gitu. Oh, seperti itu. Berarti kamu udah wisuda sekarang. Insya Allah Februari sudah dinyatakan wisuda, tapi masih berhalangan untuk hadir ke Australia Iya, kan. karena kita harus nyalek ya, harus Pemilu. nyalek ya, pemilu ya. Jadi sekarang yang nyaleknya Kire. Jadi Insya Allah. jadi di pending. Ke Australia iya. Ya, ke Tapi Australia. insya Allah ya tetap melakukan wisuda. Seremonial wisuda lah. Kalau dibilang lulus mah udah lulus. Udah lulus tapi belum wisuda aja Belum ya. wisuda aja. Oke. Nah, pandemi itu kan waktu itu di 2020 ya. Yes. Berarti lu di Indonesia. Berarti di Indonesia lu dengan kuliah daring. Nah, di saat itu lu juga berbisnis. Gimana lu mengatur waktu lu di waktu lu mau kuliah, bisnis juga, dan sekarang lu juga nyalek, say. Yes. Gimana cara mengatur waktunya? Gini, memang berat banget ya Uni, karena di Indonesia dan Australia itu kan ada namanya perbedaan waktu. Iya. Jadi kalau lo tanya, wah enak banget nih Kire, enak banget nih Mbak Putri, Mbak Iya. Kire, hidupnya bisa saat-saat. Artinya ya memang ada waktu dan tenaga yang gue korbankan. Jadi untuk ngatur waktunya itu nih, kalau kuliah itu kan misalnya dapat kelas pagi. Iya. Kelas pagi itu misal which is jam 8 yang waktu Melbourne time. Berarti dikurang 4 jam dari Indonesia. Subuh-subuh, Wow. habis sholat subuh, atau bahkan pas tahajud, gue harus udah prepare kuliah. Sembari dari Lanjut, say. powernya itu. Powernya itu. Karena kalau nggak campur tangan Tuhan, aduh kita udah Oke. cuma manusia kecil hari ini. Artinya gitu, manajemen waktunya ya pagi menjelang subuh gue kuliah sampai jam 8 waktu Jakarta. Habis itu gue ngurusin kerjaan gue yaitu usaha ekspor, keliling-keliling, kita cari vendor, cari-cari klien di mall kah di mana gitu. Dan baru sorenya sampai malam gue meluangkan waktu untuk masuk ke organisasi, ketemu teman-teman di komunitas. Oke. Bahkan kalau sekarang lebih spesifiknya ya karena gue ingin mencalonkan diri di DKI Jakarta 1 ya gue luangin buat ketemu sama masyarakat, ketemu sama tokoh-tokoh di DKI Jakarta gitu loh. Wow. Di waktu lu kuliah tuh lu full daring atau lu pernah di sana gitu? Oh pernah 2 tahun di sana, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah di Australia. Jadi abis itu daring karena Dari pandemi itu. karena pandemi itu ya. Pasti ada pertanyaan kenapa nggak balik lagi? Iya, kenapa nggak balik lagi? Gue nggak pengen waktu muda gue dihabiskan dengan hal yang normal. Cause normal is boring.
I wanna do something that awesome gitu kan. Wow, normal tuh is boring. Gimana kuliah di sana? Very fun. Kalau Oni bilang kok bisa memanajemen waktunya dengan baik seperti itu, karena ada disiplinitas yang gue bangun di Australia kemarin. Iya. Artinya ya kita tahu lah di negara-negara yang maju disiplinnya tinggi sekali dari cara OTW kuliah atau transportasi umum, mengajar transportasi itu kan artinya gue belajar untuk disiplin, hidup mandiri, hidup sendiri gitu loh. Nah, dan orang-orangnya sangat open minded banget. Apalagi di Australia itu awalnya ke Australia itu sangat takut dan worry pakai kerudung. Karena kan kita tahu negara barat itu kan sangat Islamophobia segala macam. Tapi artinya gue berdoa sama Tuhan, ya Allah semoga di Australia nanti pada saat gue kuliah gue mendapatkan kesempatan yang baik dan orang-orang baik. Alhamdulillah malah gue mendapatkan teman-teman yang baik nih. Bahkan teman gue bule asli Australia, asli Adelaide, dia nyuruh gue sholat. Terus nyuruh gue sholat kayak ngingetin jam 6 maghrib misalnya, waktu maghrib Risa I think you have to go to prayer, kata dia, lo harus sholat gitu. Gue kaget, padahal nih bule cowok yang artinya kok dia care gitu lah. Nah, makanya balik lagi kalau dibilang ada stigma buruk tentang hijab atau muslim di negara luar, balik lagi ke personalnya masing-masing. Gimana cara lu mengatasi Islamophobia? Ya mengatasinya adalah dengan kayak tadi gue bilang, balik lagi ke personalnya masing-masing. When you do good, you will get the good things gitu loh. Kayak lo melakukan hal yang baik, lo juga akan mendapatkan yang baik juga. Alhamdulillahnya itu terjadi gitu. Nama hukum tabur tua ya. Ya kalau kita niatnya udah jelek, pengen ina itu dan segala macamnya ya pasti mendapatkan dan meng-attract hal-hal negatif ke kehidupan kita gitu loh. Waktu lu mulai di kuliah di Australia, lu sendiri atau diantar keluarga? Awalnya memang diantar keluarga gitu loh, for the first time. Tapi artinya bolak-balik 6 bulan liburan, balik ke Jakarta, ke Melbourne lagi ke Jakarta, ya udah sendiri aja. Itu kan kita sama-sama tahu ya di Australia biaya hidup besar juga. Jelas. Nah, gimana cara kamu mengatasinya? Kan kamu belum punya pendapatan tuh. Betul, manajemen keuangannya. Pada saat itu memang ya orang tua memberikan dong ya biaya per bulan untuk kuliah, akomodasi, apartemen dan segala macam untuk biaya hidup lah kasarnya. Aku minta sama orang tua yang artinya tolong biayai saya untuk hal-hal yang menjadi kewajiban orang tua. Artinya apa? Akomodasi, uang pendidikan dan segala macam. Tapi selebihnya jika aku pengen sesuatu, biarkan aku nyari duit itu sendiri. Bener nih. Jadi makanya kalau dibilang, wah lo sukses ya sekarang, lo enak ya udah jadi komisaris. Sebelumnya gue jadi tukang pel di McDonald's. Oke. Serius. Iya, aku magang di Australia, jadi OB McDonald's. Karena waktu itu anak baru kuliah gitu kan, jadi belum bisa jadi sales, manajemen atau jadi advisor atau apa. Gajinya berapa? Gajinya part-time kan? Part-time. Dibayar itu sekitar $30 per jam. $30 kira-kira? Dolar Australia kan 10.000. Oh, 10.000 berarti 300.000 ya? Itu 1 jam? 1 jam, itu dikalikan dalam sehari kita, misalnya let's say gue 4 jam kemarin. Oh, lu udah punya duit 1.200.000 dong? Iya. Tapi artinya pengelolaan juga kan besar. Cukup nggak untuk makan? Cukup banget. Berapa tuh kira-kira kita makan nih? Kan nanti nih Sultan ini mau kasih di anak dia sekolah. Kayak kan anakku mau mulai kuliah juga nih. Jadi tahu nih gimana nya. Cukup nggak untuk makan? Cukup banget karena memang tergantung ke pribadi masing-masing sebenarnya. Kalau kita ya boros ya kita nggak bisa manajemen keuangan kita masing-masing ya nggak akan bisa juga gitu loh. Artinya ya lo harus masak untuk makanan wajib. Kalaupun ada uang lebih dari hasil kerja ya untuk foya-foya lah. Maksudnya untuk anak muda gimana sih nih? Pasti pengennya nge-spend jajan, beli ini, beli itu. Atau kita perempuan ya, cantik tuh mahal. Skincare. Kultur kan di sana berbeda tuh. Ada kendala nggak gitu? Kalau secara culture shock itu ada at the beginning, di awal at first. Tapi artinya alhamdulillah gue orang yang cukup adaptif. Iya. Jadi bisa beradaptasi. Pintar banget beradaptasi say. Selama 3 bulan. Ya lo bilang ada challenge-nya ada. Dari budaya-budaya yang ramah, budaya kalau kita keluar rumah kan kita ketemu ibu-ibu di nasi uduk ibu gitu kan. Kalau di sana ya gue keluar rumah ya keluar apartemen ya, oh ya udah lolo gue gitu kan. Benar.
Tapi banyak orang Indonesia di Australia loh. Oh banyak sekali. Iya. Jadi lu ada komunitas nggak di sana? Ada. Kebetulan masuk ke komunitas di kampus namanya PPIA, Perkumpulan Pelajar Indonesia Australia. Gitu. Jadi memang ngadain project juga waktu itu, konser apa, dan ketemu ini juga Ridwan Kamil datang. Gue ketemu Ridwan Kamil di Melbourne, terus ketemu di Nopati Jalal, Cinta Laura gitu. Lu ketemu Cinta Laura? Iya, kita ngadain project gitu. Kenapa gue tanya? Karena gue suka sama Cinta Laura tuh, dia anak muda yang independen banget tuh. Itu gila banget. Gimana pengalaman lu ketemu sama Cinta Laura? Very positive energy sih. Dia kan di situ kita ngadain project kayak sharing session sama mahasiswa-mahasiswa di Melbourne. Jadi dia ngasih hal-hal yang positif, ngasih nge-cheer up kita, semangat ya, ayo kita bisa sebagai wanita-wanita. Tapi speak English. Speak English. Ada speak English, half bahasa. Dia pintar banget. Itu sebagai anak muda aku lihat dia tuh benar-benar hebat ya. Very empowerment moment. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong si Cinta Laura tadi, lu udah punya pacar nggak sih? Punya teman lah ya. Kalau punya pacar untuk saat ini sepertinya kasihan malah. Kasiannya ditinggal-tinggal terus. Ketemu warga, ketemu klien segala macam. Artinya kalau untuk teman sharing mah pasti ada ya, teman-teman sharing banyak. Ya alhamdulillah teman-teman juga very supportive, teman-teman muda. Tapi ini penasaran, tipe generasi Z cewek yang super sibuk ini, tipe cowoknya gimana sih? Apakah sama dengan orang yang udah mumpang? Tipe ceweknya, cowoknya tuh gimana yang lu suka gitu? Kriteria nih, kriteria. Kalau untuk aku pribadi, aku nggak bisa menyamakan semua Gen Z, pasti kan punya kriteria yang beda-beda. Tapi kalau untuk aku pribadi, ya pengennya sih yang paham agama. Tapi aku paham agama bukan berarti yang ustadz ya. Bener ya? Salah lagi nih. Iya. Nggak, maksudnya gue juga kan belum baik lah, maksudnya belum seperti yang artinya setidaknya paham agama untuk sholat dan segala macam, ngerti lah hal-hal baik yang menjadi fundamental dia sendiri. Terus juga yang kedua ya pasti mandirinya alpha male lah bahasanya. Karena kalau di orang teman-teman gue bilang gue alpha female, gue alpha banget. Jadi gue harus menemukan laki-laki juga alpha, artinya bisa membimbing gue, memberi gue kayak arahan gitu lah, kayak menjadi teman. Cewek alpha itu benar-benar banyak sekarang, banyak banget. Tapi yang mendekati cewek alpha tuh benar-benar laki-laki hebat nih kalau menurut gue ya. Iya nih gue. Iya. Seperti Cinta Laura bilang kemarin ya. Lu beberapa nih rencana mau berkeluarga? Pengennya sih gue pengen muda, cuman I think untuk gue yang sekarang gue ingin mempersiapkan sesuatu yang cukup memuaskan masa muda gue. Artinya memuaskan bukan artinya having fun as the young generation gitu loh. Maksudnya pengen jadi yang bisa jadi manfaat dulu buat orang lain gitu sini. Iya, tapi kan kita punya target nih. Di umur berapa nih maksimal nih target lo tuh berkeluarga gitu? Kalau target sendiri sih nggak ada ya. Nggak ada. Kenapa? Nggak apa-apa. Pengen gue tipikal gini nih, kayak sepertinya gue harus menyelesaikan diri gue sendiri dulu gitu loh sebelum gue. Ya kan? Benar. Artinya daripada aku belum selesai sama diriku, aku harus menguruskan yang harusnya keluarga, anak dan segala macam. Gue belum selesai kan takutnya kan anak gue kelak nanti nggak bisa merasakan sosok ibu yang selesai gitu loh, yang selesai dengan dunianya. Gitu. Harus diselesaikan dulu, karena kalau nggak selesai dengan diri kita susah. Betul. Makanya kalau dibilang ada target nggak ada target. Oke. Apa lagi kesibukan yang lain seperti itu? Sejauh ini mulai mengerucut ya sebenarnya. Dulu waktu gue SMA itu gue jualan hijab, produksi hijab dan abaya. For sure. Lu hijab apaan? Hijab Arab gitu, pashmina bahan kaos. Itu gue SMA nih. Jadi SMA lu udah jualan? Iya, serius. Jadi pulang sekolah, tanya teman gue punya partner di SMA juga. Jadi dia bantu produksiin packaging ininya, gue nyari bahan, kesana kemari nyari konvensi dan segala macam. Artinya gue pulang sekolah kan jam 3 sore tuh kalau SMA ya. Abis itu gue nyari ngudak bahan.
Bener-bener hobi lu cari duit ya. Iya. Udah muda, udah jualan dia, gila banget. Terus gimana usaha yang kemarin itu? Ya untuk itu di hold karena kan kalau pengusaha itu kan kita melihat probabilitasnya yang gede yang mana kan dia. Oh ternyata jualannya bukan gede Enggak, gini, artinya gue belum bisa memfokuskan untuk di 100% kan energi gue ke situ gitu loh nih. Oke. Maksudnya gue bisa mencari peluang-peluang lain artinya. Tapi kalau ditanya nanti suatu saat gue jadi ibu rumah tangga, apa yang mau lo lakukan? Gue pengen jualan fashion lagi. Oh jualan fashion lagi. Oke. Bisnis fashion lagi gitu. Terus usaha kita kertas gimana? Tetap berjalan. Oh, tetap berjalan. Tapi fashion ini kan passion itu fashion banyak. tetap berjalan ya. Karena kita wanita tuh memang fashion itu nomor 1 ya. Apa kalau udah siap mental nih untuk masyarakat? Kalau nggak siap, gue udah kalah dari kemarin. Dan apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan adalah pertama ya pasti mental, doa, gak bohong, materi untuk bisa memberikan fasilitas terbaik kepada warga-warga masyarakat di Dapil. Terus juga modal apa ya, modal mau tenaga gerak, dan tim-tim di lapangan juga kan harus kita siapkan. Support lo semua ya. Alhamdulillah insya Allah. Tapi banyak perempuan yang support atau laki-laki nih? Sama dua-duanya. Sama dua-duanya. Alhamdulillah. Lu nggak takut tersangkut yang kayak di TV-TV gitu? Apa tuh? Ya kan istilahnya kan banyak tuh anggota nyalek-nyalek itu yang kita sama-sama tahu tuh banyak yang mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu gitu. Ya kalau takut, kenapa gue takut orang gue ngelakuin? Iya benar. Ya kalau gue takut berarti gue ngelakuin. Orang gue gak takut. Sekarang kalau ditanya, Iya benar. iya Karena godaan ini kan banyak juga ya saya. Karena kan kita sama-sama tahu politik ini paling kejam ya. tergantung perspektif. Kenapa? Kalau if we see politik in scary sides atau dark side-nya, ya karena lo sedang melakukan dan lo sedang ada di dalamnya. Iya. Tapi kalau lo bilang kalau politik itu enggak, gue ngerasain sama ini, memang arusnya itu berlawanan dengan arus itu sangat deras gitu loh. Ya karena kita nggak bisa pungkiri ya, laki-laki tuh godaannya tuh harta tahta wanita. Nah lu di saat ini lu jadi orang pinter nih, orang yang diharapkan semua masyarakat untuk mengayomi masyarakat dengan apa yang bisa lu berikan. Nah sekarang godaan-godaan itu kan nggak dari dalam, kan bukan dari luar, dari dalam pun kan juga banyak. Nah lu udah ada antisipasi itu nggak sih? Oh jelas, dari awal gue menentukan untuk masuk ke dunia politik, gue sudah membuat tembok tinggi yang artinya luruskan niat, luruskan tujuan, insya Allah jalannya pun juga akan baik gitu loh. Artinya kalau dibilang godaan terbesar gue sebagai perempuan, pelaku usaha dan politik, godaan terbesar adalah dari diri gue sendiri, bukan orang lain. Kalau di orang lain menurut gue, insya Allah gue bisa lawan itu semua, gue bisa lawan itu semua. Tapi kalau diri gue sendiri itu yang harus kita fight secara. Gue salut banget dari ngomong. Mudah-mudahan nih semua dapil yang ada di Jakarta Pusat, Dapil 1 ya, aku doain banget karena gue ngomong sama dia tuh tepat, tegas dan jelas gitu. Gue jadi orang yang jadi orang yang interview dia, jadinya dia ngomong tuh tepat, jelas. Mudah-mudahan dengan janji-janjinya Kire, kita doakan Kire bisa maju dan terpilih ya di Dapil 1 di nomor 4 ya. Nomor 4. Amin, kabul. Jadi aku kan ada kayak chemistry kita kan waktu ketemu di mana ya, di kumpulan CEO Mastermind. Iya, kumpulan usaha. Cerita-cerita tentang Pak Sandiaga Uno tadi tuh. Pak Sandi dukung lo nggak sih? Alhamdulillah, kan memang ketemu Pak Sandiaga, bukan Bapak manggilnya, saya manggilnya Mas Menteri. Mas Menteri Sandi, Mas Menteri kalau itu kan. Ketemu ya kan awal di CEO ya, perempuan komunitas, artinya di situ dia juga sudah melirik gue sebagai pelaku usaha muda. Wow, lo di usia muda mau terjun di dunia bisnis, di dunia usaha gitu. Dan kebetulan alhamdulillah qadarallahnya nih Mas Menteri masuk ke partai P3. Oke. Partai P3 artinya
dengan hadirnya Mas Menteri di partai itu memberikan harapan bagi teman-teman muda di partai, teman-teman muda di pelaku politik. Artinya he very support us gitu. Dia support banget. Dia support banget. Dia masih ingat lu nggak sih waktu lu ketemu sama dia? Iya, pertama kali deklarasi Sandiaga Uno masuk ke Partai Persatuan Pembangunan, dia kucuk-kucuk pas gue salim, Mas Menteri, Putri gitu langsung kayak, mau ya kita kumpul ya sama Gita Wirawan dengan Pak Mardigu, Helmi ya, oh iya bagus. Welcome Pak to P3 gue bilang. Alhamdulillah. Lu dulu yang masuk atau Pak Menteri dulu? Ke partai? Iya. Iya, kan gue dari 2020 Pak. Oh, Pak Menteri baru ya? Baru deklarasi kemarin. Berarti Pak Menteri nggak sombong ya, Pak Menteri masih ingat Kire. Mas Menteri. Mas Menteri ya, Mas Menteri ini masih ingat kita ya. Alhamdulillah. Apakah dia ingat dengan aku? Bisa saya ajak ya kita karena kemarin kan gue aja yang ngomong sama Mas Menteri. Iya. Mas Menteri support gue dong ke New York gitu. Jadi apakah dia ingat nih orang Harusnya ingat dong. Harusnya ingat. Dan mimpi itu kan terwujud Uni. Iya, tapi masih startup. Nggak boleh tapi itu semua alhamdulillah itu syukur. Insya Allah akan kemana. Iya, tapi Pak Gita Wirawan gue juga lihat presentasi dia kemarin tuh orang kita banget ya. Lu ada smart kali ya. Lu ada komunikasi nggak? Ada. Kemarin itu kan dia buka kampus terbuka. Iya. Kuliah terbuka di. Iya, aku ada lihat story kamu kira. Jadi kebijakan publik lah. Kampusnya dia kan SGPP di Sentul. Gue datang 2 kali, dia kayak, oh saya ingat kamu gitu kayak. Aduh. Terus makanya aku juga diskusi sama Pak Gita Wirawan gitu loh, maksudnya Sir, I have something that I want to tell you gitu. Kita sharing lah tentang kebijakan publik, gimana caranya, kan gue sebagai calon anggota dewan, makanya kan gue harus memahami bagaimana kebijakan publik yang baik untuk di Jakarta ini gitu loh, apalagi terutama di Jakarta gitu kan. Artinya sharing lah, karena kan dia juga lulusan luar dan iya benar gitu akhirnya ya. Tapi lebih 2 hari itu sama Pak Gita lebih banyak daripada kita kemarin. Jadi daging udah dapat semua. Iya benar kan? Itu kan udah nggak berapa lama dari kita ikut seminar ya. Tapi karena lu di Jakarta lu enak aja masuk minum. Lu ajak Unintar kalau harus ketemu Mas Menteri, ketemu siapa lagi nih? Insya Allah. Mudah-mudahan kan Kira jadi anggota dewan ya. Insya Allah. Kita juga mau mensupport nih Kira. Nah lu gimana nih pesan-pesan lu untuk sultan-sultan di sana nih? Karena kan semua follower ini sultan-sultan nih. Masya Allah. Jadi karena anak muda sekarang ini ternyata juga hebat di umur 22 tahun, cantik, berprestasi. Kasih deh wejangannya untuk sultan-sultan di sana. Kalau versi dari gue sendiri sebagai anak muda yang ingin melakukan something ya, gak boring lah kita kasarnya. Ya lo harus melawan, karena lawan terbesar bukan orang lain tapi diri lo sendiri gitu. Artinya kalau kalian berhasil melawan diri kalian sendiri ya insya Allah itu jalan mau rintangan kayak porat-parit lo ngesot-ngesot di jalan juga kayaknya kalau lo yakin sama diri lo ya yakin aja. Artinya keyakinan itu harus datang dulu untuk diri sendiri. Keyakinan itu kan ada dibagi jadi 2 ya nih. Keyakinan antara kita sama habluminallah dan habluminanas gitu. Ya keyakinan sama Allah dulu nih diperbaikin sama Tuhan sendiri gitu ya, kita perbaikin. Artinya itu akan mengikuti seiring berjalan waktu bahwa keyakinan itu muncul di sini di diri kita sendiri gitu. Gitu. Itu jadi kita harus yakin juga diri kita harus tahu dulu diri kita ini siapa gitu ya. Kapasitasnya, limitasi diri gitu loh. Jadi wejangan dari Kira itu ya. Jadi aku tuh gimana ya Kira ya, lihat kamu berbicara, melihat kamu berpikiran, gimana aku melihat nih ke depan anak gua harus seperti lu nih. Harus jadi menginspirasi. Nah untuk perempuan di luar sana, wanita-wanita hebat di luar sana, mereka juga harus tahu gimana menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kamu apa nih kata-kata terakhir untuk wanita di luar sana? Wanita di luar sana ya, aku selalu ngomong dan selalu ngasih insight lah ke teman-teman muda, terutama yang masih muda-muda, perempuan. Artinya yang tadi dibilang, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita berhenti, yang membuat kita ngerem mendadak itu adalah insekuritas kita sendiri.
itu menjadi problem Gen Z dan milenial loh nih. Oh enggak. Insecure itu artinya adalah yang dengan masalah A, masalah B, masalah C, kita ditimpa oleh dengan masalah seperti itu, artinya bervariasi lah. Tapi artinya ya lawan aja insekuritas itu, tunjukkan. Kalau lo habis diputusin pacar lo, ya jangan insecure, tunjukin gue cantik abis putus sama lo gitu. Kalau ditinggal suami? Iya. Harus juga nih, ibu gue itu lo bilang. Itu gimana nih? Ini kan aku ada program di Dapil Janda Terdepan. Oh, janda terdepan ya, janda tuh harus di depan. Nah, kalau untuk itu gimana? Iya sama. Di sini banyak juga ya. Di sini banyak juga wanita-wanita yang single mom seperti itu. Jadi dari anak muda versinya gimana? Karena kita butuh juga inspirasi dari anak muda. Betul, iya. Saya juga di Dapil itu kan menghadapi masalah yang namanya divorces, masalah rumah tangga yang akhirnya dipimpin oleh perempuan gitu, anaknya yang bahkan 2, 3, bahkan 5 gitu loh, mereka harus fight diri sendiri. Artinya aku melihat dua versi yang berbeda. Yang pertama memang ada seorang single mom yang artinya pasrah, akhirnya menjadi sakit-sakitan, menjadi mental break dan segala macam. Gimana solusinya? Dan yang satu sisi lagi single mom yang memang gue pede sama diri gue dan gue mempercantik diri gue setelah adanya perceraian dan segala macam gitu lah. Artinya solusinya ya udah tadi aku bilang, insekuritas itu harus dihancurkan gitu loh. Jangan pernah insecure ya, Say. Karena kalau kita insecure, kita yang akan rugi. Oh iya. Karena kita udah pernah salah. Walaupun siapapun salah, kita nggak bisa menyalahkan yang lain ya. Kita udah pernah salah untuk pelajaran kita ke depan ya. Dan yang penting itu jangan insecure. Kita harus bisa. Orang bisa, kita kenapa tidak? Betul. Jadi pemahaman generasi Z itu juga seperti itu ya? Iya, sama. Oke. Itu yang harus ditanamkan. Karena sekarang ini kan banyak yang wanita-wanita di luar sana yang independent woman. Oh iya, banyak banget. Aku lihat di sosial media gitu pencapaian teman-teman wanita-wanita yang empower woman-nya keren banget gitu loh. Artinya sangat bangga mereka bisa berdiri di kakinya sendiri gitu tanpa relying on. Dan itu kan studi itu kan menunjukkan ada namanya persentase menunjukkan bahwa banyak sekali perempuan setelah perceraian ini di tahun yang semakin lama semakin banyak kasus perceraian. Yang artinya tapi perempuan juga banyak bekerja untuk diri di kaki dia sendiri gitu. Iya, tapi kamu nggak ada program nih untuk perempuan supaya jangan bercerai seperti itu. Karena kan sekarang ini kalau perempuan itu lebih dominan daripada laki-laki itu susah say. Betul. Nah, karena laki-laki itu tidak akan bisa dipengaruhi dengan kedominanan. Oh iya, jelas. Nah, jadi tipsnya untuk supaya kita tidak bercerai dengan pasangan kita untuk para anak muda, ini tipsnya juga harus lu kasih. Betul. Artinya karena gue juga belum menikah ya, pasti kan lika-liku kehidupan gue belum merasakannya. Tapi adalah yang kita bisa pelajari, kita ambil hikmah dari orang-orang yang mungkin lebih dulu melalui kasus perceraian gitu. Artinya kalau dibilang dominan, aku pun mengalami sendiri dalam pasanganku gitu loh Uni. Aku merasa lebih dominan daripada pasanganku gitu, tapi artinya itu menjadi refleksi ke diri aku dan menjadi pelajaran hikmah. Oh ya, memang kodrat aku sebagai perempuan. Yes. Kalau kamu mau dominasilah diri kamu sendiri dalam urusanmu gitu. Kalau mungkin kalau sudah berumah tangga, apalagi teman-teman muda ya, pasangan-pasangan muda dalam rumah tangga ya, equality-nya tidak ada. Ya memang laki-laki suami imam kan memang jadi kodratnya lebih tinggi daripada perempuan. Artinya kalau kita menuntut equality tidak bisa. Bagaimana kita, tergantung kita memposisikan diri kita sendiri sih Uni gitu loh. Iya, benar-benar. Itu yang penting ya. Oke, kirim teks berat. Kamu udah banyak beri motivasi. Kamu juga udah share pengalaman-pengalaman kamu yang luar biasa di umur segini nih. Kamu udah mencapai kesuksesan dan mimpi-mimpi lainnya ya. Mudah-mudahan kamu nih menang nih di Februari. Yang terbaik. Iya, yang terbaik ya. Tetap optimis. Tapi juga kita harus mempersiapkan worst case lah nih. Maksudnya, kalaupun saya tidak terpilih, artinya saya lebih besar dari pencalekan ini. Benar. Kalau bisa aku ngomong ke diri sendiri, kadang kalau ada masih ada pertanyaan tuh yang kayak lo kalau kalah gimana, pasti lo stres gini. Enggak, karena mikirnya berharap nggak boleh begitu berharap ya kan, kita serahin semua kalau tapi artinya optimis. Tapi kalau dibilang ini mempersiapkan, nggak mempersiapkan. Karena apa? Aku lebih besar dari sebuah kontestasi yang hanya
sekali gitu loh Uni. Artinya Benar. masih banyak kesempatan pintu-pintu yang lain yang bisa aku cari gitu. Iya, mana tahu ini Jadi batu jalannya- loncatan. Iya, batu loncatan yang. Inilah. Terima kasih sultan-sultan semua. Uni udah kedatangan tamu anak muda yang berpotensi. Sampai ketemu di podcast Uni berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Uni Ye. udah ngundang aku. Terima kasih banyak udah